Hai guys, balik lagi di channel Monkemon. Di video kali ini aku mau menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang wajib kalian ketahui sebelum kalian nyesel untuk memutuskan melakukan pembelian rumah secara KPR. KPR itu merupakan komitmen jangka panjang berdasarkan tenor atau jangka waktu KPR yang kalian ambil. Bisa 5 tahun, 10, 15, 20, bahkan sampai 25 hingga 30 tahun. Jangan bangga dulu kalau pengajuan KPR kalian berhasil disetujui oleh bank. Karena perjuangan yang sesungguhnya baru bisa dibilang berhasil saat kalian bisa membayar cicilan bulanan on time tanpa kesulitan. Apalagi jika sudah berhasil melakukan pelunasan KPR. Pengajuan KPR akan disetujui oleh bank jika jumlah penghasilan minimum per bulan adalah 3 kali jumlah cicilan yang kalian miliki. Idealnya seperti itu. Jadi jika kalian akan membeli rumah senilai katakan saja 700 juta dengan estimasi cicilan 8 jutaan per bulan, maka pendapatan kalian idealnya adalah 24 juta per bulannya. Itu pun jika cicilan yang kalian miliki hanya merupakan cicilan rumah saja. Saat akan membeli rumah secara KPR pun, kita harus menyisihkan yang namanya biaya akad kredit. Kisarannya antara 4-7% dari nilai pinjaman. Jika pinjaman yang diajukan ke bank sebesar 500 juta, maka kalian harus membudgetkan antara 20-35 juta sebagai biaya KPR yang meliputi biaya provisi, notaris, cek sertifikat, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan lain-lain. Selain itu, kalian harus menyiapkan DP yang kisarannya 10-20% dari harga jual rumah. Untuk KPR, sebaiknya kalian yang secara keuangan belum mapan, jangan memaksakan diri untuk membeli KPR dengan DP seadanya. DP yang sedikit artinya pinjaman ke bank dan cicilan per bulannya akan semakin tinggi. Coba pikir, jika kalian sudah berkeluarga dan memiliki anak, tentu saja pengeluaran kalian bertambah. Seiring bertambah besar anak-anak kalian harus merogoh kocek lebih dalam untuk membiayai kebutuhan sekolah anak, makanan bergizi, kursus non-akademis anak, dan kebutuhan hidup lainnya yang semakin bertambah, seperti biaya dapur, transportasi, mobil, biaya listrik, air, internet, baju, rekreasi, dan lain-lain. Di satu sisi, cicilan KPR akan naik jika masa fixed rate-nya sudah habis, yang biasanya akan naik sejak tahun ketiga. Floating mengikuti acuan suku bunga BI. Sering terjadi cicilan rumah yang biasanya 7 juta per bulan akan naik menjadi 10 juta per bulan. Dan kenaikan ini bersamaan dengan kenaikan kebutuhan rumah tangga yang disebutkan sebelumnya tadi. Jadi seenggaknya di tahun ketiga kalian harus mau gak mau punya kenaikan penghasilan minimum 6 juta per bulan dengan adanya kebutuhan yang semakin naik tadi. Mungkin angkanya berbeda-beda, tergantung bunga dan juga kebutuhan kalian. Namun, inilah fakta yang sering terjadi di lapangan. Belum lagi kalian harus melakukan renovasi rumah, karena rumah KPR biasanya membutuhkan renovasi penambahan area belakang. Menurut pengalamanku pribadi, pilihan mengambil KPR bisa menjadi bumerang buat kita saat kita salah memilih rumah. Jika kenyataannya rumah yang kalian ambil memiliki kenaikan harga yang pesat, didukung oleh akses dan juga fasilitas infrastruktur yang memadai, maka kalian sebenarnya tidak perlu khawatir dalam mengambil KPR. Contohnya saat aku melakukan pelunasan KPR lebih cepat. Walaupun setelah sekitar 6,5 tahun dari yang seharusnya 20 tahun KPR sudah berhasil ditutup,
Ternyata sisa outstanding pokok di bank hanya berkurang beberapa puluh juta saja. Padahal cicilanku saat masa floating mencapai 7 juta per bulannya. Jadi dari 7 dikali 12 bulan, yaitu 84 juta dalam setahun, hanya mengurangi pokok hutang sebanyak 9 juta per tahunnya. Betapa kejam sebenarnya KPR. Apalagi terdapat penalti 2,5% dari sisa pokok hutang karena aku melakukan pelunasan lebih cepat. Tapi karena harga kenaikan rumah yang aku pilih cukup signifikan, sekitar 2,5 kali lipat dari harga awal, maka pembelian KPR tersebut bisa menguntungkan. Untuk cara pelunasan KPR lebih cepat, bisa kalian lihat di kolom deskripsi di bawah. Aku sudah membuat tutorial mengenai cara pelunasan ini yang dilakukan sebelum jatuh tempo. Jadi saranku, kalian sah-sah saja membeli rumah secara KPR, tentunya dengan perhitungan yang matang dan komitmen finansial yang jelas. Harus yakin punya kenaikan penghasilan, karena apa saja bisa terjadi, seperti yang kita alami pada masa pandemi COVID seperti ini. Sektor bisnis apapun pasti terpukul. Dengan pemilihan lokasi dan akses yang tepat, kenaikan harga rumah akan menutupi bunga KPR. Namun semuanya kembali ke masing-masing pribadi. Ada juga orang yang lebih prefer ngontrak dan mencicil beli tanah untuk kemudian dibangun rumah. Ini juga bisa menjadi opsi lain yang akan menghindarkan kita dari jeratan hutang bank. Di kota-kota besar, membeli tanah merupakan tantangan tersendiri, karena biasanya tanah dengan harga per meter yang masih terjangkau akan terletak jauh dari pusat perekonomian ataupun kurang strategis. Namun keuntungannya, kita bisa membeli tanah yang ukurannya jauh lebih luas dibanding jika harus membeli rumah di perumahan. Sekali lagi, kembali ke kebutuhan kita masing-masing. Karena ada kalanya kita lebih memilih untuk tinggal di lingkungan klaster atau perumahan, karena kita juga membeli fasilitas yang dihadirkan, seperti lingkungan yang tertata rapi, tempat ibadah, sekolah, pasar, bank, dan fasilitas lain yang terdapat dalam jangkauan, akses stasiun, bandara yang dekat, dan lain sebagainya. Intinya, jika kalian membeli rumah secara KPR, jangan sampai kalian menyesal di tengah jalan dan akhirnya harus mengalami kenyataan pahit jika rumah kalian disita bank karena tidak sanggup lagi mencicil. Sekarang banyak banget kasus rumah diambil alih oleh bank, ataupun banyak banget orang yang menawarkan take over rumah karena sudah merasa berat dengan finansial mereka. Ada baiknya kalian sadar antara beban finansial, penghasilan, dan juga gaya hidup kalian. Gak masalah jika menunda beli rumah secara KPR untuk mengumpulkan DP terlebih dahulu. Misalnya dalam 2-3 tahun ini. Yang penting kalian punya target dan berusaha untuk memenuhi target tersebut, termasuk untuk menghilangkan gaya hidup mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Oke, sekian dulu video dari Monkemon kali ini. Semoga video ini bisa menjadi tambahan informasi sebelum kalian memutuskan untuk membeli rumah secara KPR. Terima kasih dan dukung terus channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, supaya semakin banyak orang yang tahu channel Monkemon. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.